Shalom, selamat pagi semuanya, haleluya, shalom. Shalom. Shalom juga untuk anak-anak Tuhan yang live streaming hari ini dari Sabang sampai Merauke maupun Indonesia maupun luar Indonesia. Kami mengucapkan selamat bergabung, kita mau ibadah bersama-sama, kita mau sama-sama memuji Tuhan, meninggikan Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya, saya minta Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang begitu menyayangi kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang begitu melimpah setiap hari, selalu baru bagi kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau baik, teramat baik bagi kami ya Bapa. Kami boleh menghitung setiap berkat yang sudah kami terima, yang kami rasakan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami akan mengadakan ibadah, kami mau bersekutu denganmu, kami mau memuji, menyembah, meninggikan namamu Tuhan. Biarlah Engkau saja yang hadir bersama-sama dengan kami. Engkau yang mengurapi, Roh Kudus yang menyertai setiap kami anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Tutup pukul dengan kuasa darah Yesus. Biarlah Engkau saja yang menunjungi, memagari setiap kami ya Bapa. Setiap kami anak-anakmu, tidak ada satupun atau sesuatu apapun yang mengganggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan, kami patahkan. Kami mau bersekutu denganmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi setiap hati kami, bibir kami, mulut, pikiran kami, semua kami serahkan. Kami fokuskan hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau bersuka cita. Kita mau bersuka cita bersama Tuhan Yesus kita. Kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Jangan lupa katakan, kalau yang teman sebelahnya cowok bilang Anda ganteng. Kalau yang sebelah perempuan bilang Anda cantik. Haleluya. Cantik. Karena kita semua anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita mau bersuka cita bersama Tuhan Yesus kita. Lagu ini monggo mas sami dari Tuhan. Sama-sama sampai Tuhan Yesus. Monggo mas sami dari
dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus terkasih. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Puji dan keluarga, puji dan keluarga Tuhan. Terjangkit besar sekali. Segala saling mengasihi, berdamai ku menjadi keluarganya Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Tuhan Yesus. Kita tetap berdiri, kita mau tetap memuji dan bersuka cita bersama Tuhan Yesus kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Cuacanya cerah sekali ya Pak ya, luar biasa. Biasanya udah mulai musim hujan di Desember, tapi hari ini Tuhan kasih cerah buat kita. Tuhan, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, warna penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
Kuat berdiri. Amin. Kita mau tetap memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Hallelujah.
ya. Bersama Ikensi. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Enak semalam. Ya, langsung aja nyanyi ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan senang setiap anak-anak kecil yang terus mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami persembahkan boleh menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Biarlah puji-pujian kami juga boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya ada pintu-pintu dibukakan pada saat kami menaikkan puji-pujian penyembahan hanya bagi-Mu saja Yesus. Terima kasih Bapa. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, dan hanya Engkau Yesus yang kami tinggikan. Sebab
merasakan Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup kami. Bila kami Tuhan memuliakan nama, pujian penyembahan kami boleh selalu menyenangkan hatimu Yesus. Karena Kau satu-satunya kerinduan hati kami. Hanya Engkau, hanya Engkau. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Anugerah-Mu mempersona hidupku yang Bapa. Cinta kasih-Mu, keselamatan, kebaikan Yesus, pemeliharaan dan penyertaan sungguh mengagumkan kami. Kami bersyukur, kami mau lebih lagi Tuhan, hidup di dalam Engkau, hidup yang selalu memuliakan nama-Mu. Selama kami hidup, Tuhan bagi kami jadi alat kerajaan-Mu. Lewat hidup kami diberkati untuk menjadi berkat, disembuhkan untuk menyembuhkan, dipulihkan untuk memulihkan. Bahkan kami boleh menerima kemenangan yang dari Tuhan, dan kami boleh membawa jiwa untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas, namun aku punya Tuhan yang tidak terbatas kuasa-Mu. Berbicaralah sesuai dengan apa yang Tuhan mau sampaikan. Pesan-pesan Tuhan yang takkan malam pada siang hari ini. Hamba-Mu tanggalkan pengetahuan-Mu. Hamba-Mu di dalam nama Yesus, hamba-Mu menyerahkan kepada Roh Kudus. Ambil alih dan Kau yang bekerja. Lawat jamah kami, dan kami membuka hati kami untuk firman. Tuntun, bimbing, arahkan. Bahkan Tuhan, aku percaya Tuhan hadir mengurapi kami semua yang ada di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya, sama-sama mau katakan amin. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Yesus. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Sebenarnya hari ini Pak Kris ya yang khotbah ya, perjanjian. Tapi kalau Pak Kris ya udah gantian seorang sekali katanya. Puji Tuhan. Saya nggak persiapan, tapi saya percaya Tuhan yang menuntun setiap firman Tuhan. Kita mau membaca di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Ayat ini udah nggak asing saudara, buat saudara dan saya. Ya, begitu besar cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan Yesus juru selamat dunia. Yuk kita buka yuk Yohanes. Semalam sudah dibahas oleh Bapak Pendeta Kris, tapi kita mau kembali. Saya rindu banget ya kita sama-sama di Natal ini kita boleh selalu mengalami namanya perubahan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Yuk kita baca ayat yang ke-16. Ada ya? Kita baca sama-sama 2, 3. Karena begitu besar apa saudara? Kasih Allah akan, katakan, dunianya ganti saya. Begitu besar kasih Allah akan hidup saya dan keluarga saya dan famili, orang tua dan semua dunia yang ada. Bahkan kita lanjut, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang siapa namanya? Tuhan Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak ada, amin. Saya percaya saudara tidak binasa. Angkat tangannya. Aku tidak binasa. Aku memperoleh hidup yang kekal. Karena di dalam hatiku Yesus telah lahir dalam hidupku. Ada amin. Yesus bukan hanya lahir di dunia, tapi Yesus juga lahir dalam hidup saudara dan saya. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur sama Tuhan. Ya semalam Bapak Pendeta Kris bilang itu anugerah, betul saudara. Anugerah yang begitu luar biasa. Tuhan telah memilih, ya bukan hanya memilih, memanggil, memilih. Bahkan saya percaya kita semua yang ada di tempat ini sedang menjadi alat kepercayaan Tuhan. Ada amin? Sama-sama bersama saya yuk. Saya alat kepercayaan Tuhan. Amin. Saya dapat dipercaya oleh Tuhan. Ada amin? Beri tepuk tangan yang meriah. Tidak semua orang percaya pada Tuhan Yesus yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, dia bisa menjadi alat kepercayaan Tuhan. Puji kita punya urapan Tuhan. Ya, lanjut ya. Supaya setiap orang yang percaya dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seberapa banyak
yang kita yakin, kita memperoleh hidup yang kekal. Katakan, kita memperoleh kemenangan. Namun satu hal anak-anak Tuhan di akhir zaman, tanpa kita sadari, kita selalu setiap tahun merayakan Natal, pesta, makan-makan, acara demi acara. Kita duduk beribadah, masuk ke ruangan, wah saya mau menghadiri Natal. Yang Tuhan mau, saat kita beribadah memuji menyembah Tuhan, saat saya mau merayakan Natal, saya mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus di dalam hidup saya, yang telah menyelamatkan hidup saya, apakah saya punya hati yang sungguh-sungguh untuk memuji menyembah? Hati-hati. Seringkali kita tanpa sadar kita melayani, kita berdoa, bahkan kita beribadah. Tapi yang Tuhan cari adalah, adakah kau memiliki hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan benar-benar merindukan Tuhan? Ada amin? Itu yang Tuhan mau. Bukan rutinitas, bukan kebiasaan. Tapi hari ini di tempat ini, ketika kita mencari Tuhan dalam hidup ini, saya percaya ada pemulihan. Amin. Kok nggak amin? Amin. Saya percaya ada kesembuhan. Amin. Sembuh dalam ini. Saya percaya ada kemenangan. Di tahun 2023, sebentar lagi kita mau berakhir, masuk 2024. Tuhan telah menembur mengingatkan setiap kita. Goncangan pasti terjadi. Di akhir zaman kesukaran, kesulitan itu pasti terjadi. Namun hari ini Tuhan katakan di Natal ini punya satu komitmen di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya juga. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, yang Tuhan mau, yang pertama tadi, kita punya hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan, ibadah sungguh-sungguh, memuji Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Tidak main-main, itu Tuhan nggak mau. Kan kita mau berapa kehidupan. Tidak semua orang yang beribadah, yang melayani Tuhan masuk surga. Hati-hati. Betul? Kuncinya apa? Hidupi kebenaran firman di dalam hidup kita, jadi orang percaya yang berubah. Natal ini membawa perubahan dalam hidup saya, hidup saudara. Ada amin? Katakan, Natal ini saya mau berubah. Iman saya, pengiringan saya, cinta kasih saya sama Tuhan, saya mau lebih lagi. Amin. Bukan hanya merayakan gitu aja. Aduh, sedih banget saudara. Kita datang berpesta, tapi saya tidak memaknai Natal itu. Hari ini maknai Natal itu. Anugerah terbesar dalam hidup saudara dan saya. Ketika Yesus hadir di dunia ini, terlebih Yesus hadir di dalam hati saudara dan saya sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup. Ada amin? Saudara banyak yang yakin Tuhan hadir di dalam hatimu, angkat tangannya, katakan terima kasih Tuhan. Ini anugerah yang mempesona buat hidup saya. Amin. Katakan kiri kanan, anugerah yang mempesona buat saya. Amin. Wow, dahsyat. Yang kedua, Tuhan katakan di Natal alami perubahan, bukan hanya pesta ibadah, tapi engkau tidak mengalami Tuhan, engkau tidak mengalami janji Tuhan, engkau tidak mengalami kemenangan, engkau hanya jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tapi Tuhan mau setiap kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Kuncinya bagaimana, Bu? Mari tahun 2024 Tuhan sudah ingatkan buat saudara dan saya. Saya sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan semuanya, bahwa Tuhan katakan, anak-anak Tuhan, mari berjalanlah selalu dengan Tuhan Yesus. Amin. Katakan kiri kanan, berjalan selalu dengan Tuhan. Berjalan selalu dengan Tuhan Yesus. Ada amin? Kalau saudara dan saya berjalan dengan Tuhan, apapun yang terjadi, goncangan yang ke depan akan terjadi. Bahkan saat ini yang sedang saudara hadapi, pergumulan, persoalan, tantangan dalam hidup saudara, perlu takut. Katakan kiri kanan, tidak perlu takut. Coba lihat wajah-wajah di sekeliling saudara, ada muka yang ketakutan nih? Nggak ada ya? Puji Tuhan yang ikut di puncak karena wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Coba lihat kiri kanannya ada kemuliaan Tuhannya. Apa? Jangan main mata Arwan.
penuh kemuliaan Tuhan. Nggak ada kita perlu takut anak-anak Tuhan di tempat ini. Amin. Nggak usah cemas, nggak usah khawatir. Saya percaya kalau Yesus lahir ada di dalam hidup saya, apapun hari ini yang saya hadapi, Tuhan Yesus pasti menolong saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Seberapa banyak saudara selalu ditolong Tuhan? Angkat tangannya. Kenapa sekarang punya masalah saudara nggak percaya Tuhan akan menolong Tuhan? Tuhan menolong lagi saudara. Miliki iman terus. Kalau dulu saya ditolong Tuhan, hari ini saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Yang percaya bersama saya katakan, Tuhan pasti tolong hidup saudara. Seberat apapun pergumulan dalam hidupmu, tantangan apapun dalam hidupmu, gocangan apapun dalam hidupmu, ingat, Yesus ada di dalam hidup saya. Pasti saya berkemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang sholat haleluya menerima kemenangan. Keajaiban dari Tuhan. Jangan main-main sama Yesus. Yesus yang saudara saya sembah, yang kita iringi. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Kenapa? Karena dia mengenal saudara dan saya. Saya gak pernah mengenal saudara secara utuh, secara pribadi. Tapi dengar baik-baik, Yesus mengenal hidup saya. Gak perlu anak-anak Tuhan takut. Goncangan apa dunia udah mengatakan apapun, silakan. Tapi hidup saya dipelihara Tuhan. Sampai tahun 2023 yang sebentar lagi kita akan tutup tahun. Seberapa banyak hidup saudara dipelihara oleh Tuhan? Angkat tangan saudara. Tuhan Yesus ada loh di tempat ini. Dia melihat wajah saudara. Dan ketika kau mengangkat tangan, Tuhan katakan, aku bersyukur anak-anakku mengangkat tangan karena dia menyadari kalau aku selalu menyertai dalam hidupnya. Aku selalu memberkati dalam hidupnya. Dan engkau, Tuhan katakan, akan mengalami 2024, mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Ada janji-janji Tuhan di dalam hidupmu. Ada amin? Mujizat keajaiban supranatural Tuhan nyatakan buat hidupmu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sama saya katakan, gereja tidak menyelamatkan, hamba Tuhan tidak menyelamatkan. Mau dari manapun saudara, keselamatan hanya ada satu, di dalam Tuhan Yesus. Tapi kuncinya balik lagi sama kita saudara. Sudahkah hidup kita memuliakan Tuhan? Sudahkah hidup kita sungguh-sungguh sama Tuhan? Sudahkah kita benar-benar mengiring Tuhan dengan segenap hati? Sudahkah kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus? Proses boleh terjadi dalam hidup saudara hari ini. Tantangan boleh terjadi di dalam hidup saudara. Tapi katakan bersama saya tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hidup saya. Ada amin? 2, 3. Saya tidak ada keraguan di dalam hidup saya karena saya punya. Ya sedikit banget. Sekali lagi, saya tidak ada keraguan di dalam hidup saya. Apapun tantangan, masalah, persoalan, pergumulan yang sedang saudara hadapi, percaya. Karena saya punya. Manusia gak bisa nolong saudara, paling bisa ngejek saudara. Bangkrut, kasihan deh lo, gitu ya. Tapi Tuhan gak pernah. Tuhan hanya bilang begini, anakku jangan takut. Aku akan membawa kau naik, tidak menjadi turun. Aku akan membawa kau di dalam kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan. Karena aku tahu hatimu untuk begitu mengasihi aku, kata Tuhan. Saya banyak yang mengasihi Tuhan, angkat tangannya. Wow, dahsyat, semua angkat tangan. Tapi hanya hati saudara yang tahu dengan hati Tuhan. Ya, kita mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang ketiga, jangan ada keraguan bahwa keselamatan Tuhan sudah siap dalam hidup kita. Yang percaya, yuk sekali lagi katakan, miliki anak-anak Tuhan, bangkit iman yang teguh. Jangan pernah ragu kepada Tuhan. Katakan, saya sangat percaya bahwa kuasa Tuhan, bahwa roh Tuhan yang ada di dalam saya lebih besar. Yesus yang lahir di hati saya itu lebih besar. Kenapa kita mesti takut? Tantangan proses boleh ada, tapi saya punya Tuhan Yesus yang lebih besar di dalam hidup saya. Ada tangan Tuhan yang selalu memegang saya.
memberi kekuatan, pengharapan, penghiburan, bahkan memberi berkat kelimpahan. Yang percaya bersama saya katakan, ketika kita mengalami sakit, penyakit, kemiskinan, pekerjaan, kegagalan, kita butuh pertolongan Tuhan. Percayalah, kalau Yesus sudah lahir di hati kita, dengar baik-baik makna Natal yang keempat. Ketika Yesus lahir dalam hidup kita, ketika kita memaknai Natal di dalam hidup kita, anak-anak Tuhan, seberapa banyak yang percaya? Kalau Yesus ada di dalam hidup saya, Roh Tuhan yang ada di dalam saya lebih besar. Artinya apa? Artinya kita sangat yakin bahwa Tuhan Yesus itu ada di pihak kita. Amin. Yuk katakan, Tuhan Yesus ada di pihak saya. Karena Yesus lahir di dalam hidup saya. Kalau Tuhan Yesus ada di pihak saya, ada orang yang jelekin, ada orang yang ngomongin, ada orang yang fitnah, ada orang yang benci. Ada Yesus di pihak saya pasti percaya Tuhan menolong saya, Tuhan membela saya, Tuhan mengurapi saya, dan Tuhan akan nyatakan kemenangannya saya. Amin. Kenapa? Karena kita punya Yesus di pihak kita. Kita nggak perlu pembela dari luar. Orang-orang membela kita, ngomongin, wah si ini, wah penabur benih ini. Nggak usah takut. Walaupun penabur benih hanya gorengan. Tahu gorengan, saudara? Setiap hari Minggu kita makan gorengan ya, ada tahu, ada balap-balap. Tapi ketika kita menikmati walaupun gorengan, berkat Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Kenapa makanan ini diurapi Tuhan? Tapi saya bersyukur kita cari Tuhan, bukan cari berkat, bukan cari makanan, bukan cari kopi. Kita cari Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Amin. Katakan, saya mencintai Tuhan. Motivasi kita mencari Tuhan, yuk kita mau mengiring Tuhan dengan segenap hati. Kalau Tuhan di pihak saya, apapun yang saya hadapi hari-hari ini, saya percaya Tuhan akan membela, Tuhan akan menolong. Tidak ada satu pun yang dapat merendahkan saya, karena ada Yesus di dalam hidup. Ada amin saudara? Ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Kalau Yesus di pihak saya tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir. Tuhan pasti menyembuhkan saya. Amin. Siapa yang sakit di sini? Sakit kaki, sakit perut, angkat tangan. Sakit apapun saudara percaya. Kalau ada Yesus di pihak saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku percaya. Dokter di atas segala dokter itu bukan dokter di rumah sakit A, B, atau C. Dokter saya hanya satu. Siapa? Dialah penyembuh di dalam hidup saya. Kalau Yesus di pihak saya percaya Tuhan pasti nyatakan kemuliaannya. Saya pasti sudah sembuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Semua apapun, sembuh jasmani, sembuh rohani, sembuh tubuh kita sehat sempurna. Tuhan juga sembuhkan ekonomimu. Saat ini banyak orang yang mengalami tutup, bangkrut, bahkan ya ekonominya lagi turun. Tapi ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, Tuhan adakan perbedaan buat kita. Katakan kiri kanan, Tuhan adakan perbedaan buat kamu. Yuk kasih tahu, Tuhan adakan perbedaan buatmu. Ini penegasan hari ini buat saudara orang yang percaya dan berjalan bersama Tuhan, menjalani kehidupan bersama Tuhan Yesus. Gak perlu takut. Kita kuncinya taat, setia, dan tekun mengiring Tuhan, hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya percaya kita memiliki kehidupan keintiman dengan Tuhan. Tuhan akan adakan perbedaan. Saudara akan dilindungi Tuhan. Amin. Tuhan juga akan mengadakan perbedaan di dalam hidup kita. Ya, orang lain boleh sepi, tapi saudara walaupun sedikit-sedikit, tapi seperti air yang mengalir, tidak terhambat, mengalir dari surga
sudah berkat, dicukupkan oleh Tuhan. Yang penting berkelimpahan, bukan banyak duit, saudara. Banyak orang kaya berkelimpahan, gak bisa tidur, tetap minum obat tidur. Wah, dahsyat. Berkelimpahan di dalam Tuhan. Sekalipun saya makan sama ikan asin. Tadi makan sama ikan asin enak ya. Ibu-ibu bilang tadi apanya enak? Terinya enak. Terus apanya? Nasi kuningnya enak, ibunya enak. Kerupuknya juga sampai ke kerupuk-kerupuk enak, sambal-sambal katanya. Artinya apa? Kita menikmati berkat dari Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan sama Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberkati kita. Dahsyat. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, kalau Tuhan di pihak kita, hari ini kalau saudara membuka hatimu, kita mau berkata sama Tuhan, Tuhan ubahkan hidupku. Di Natal ini aku mau berubah. Aku mau melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang melukai hatiku, mengejek, menghina aku. Masuk 2024, aku bebas, aku terlepas, aku teringat. Tadi ketika saya menyembah Tuhan di tempat ini, saya diperlihatkan saudara ada besi-besi begini, saudara, besinya bulat, ring, nyambung. Tapi ketika saya menyembah Tuhan, kita semua umat Tuhan di tempat ini, saya melihat saudara daripada mengangkat tangan. Dan Tuhan perlihatkan apa besi itu? Besi yang mengikat itu terlepas. Amin. Di Natal ini semua yang mengikat kita itu dilepaskan, dimerdekakan. Kenapa? Karena Yesus hadir lahir di dalam hidup saudara. Saya katakan, amin. Yesus. Kenapa bisa rantai-rantai itu terlepas, besi itu terlepas, bukankah itu kuat? Dengan baik-baik anak-anak Tuhan, Tuhan berkuasa buat hidup saudara dan saya. Percaya, katakan amin. Kita punya kuasa kalau Yesus ada dalam hidup kita. Yesus lahir dalam hidup kita, dan kuasa itu bekerja dalam hidup kita. Apapun yang membelenggu kita, apapun yang mengikat kita, apapun yang menghambat berkat-berkat kita yang dari Tuhan, Tuhan lepaskan, bebaskan, merdekakan. Karena saya percaya ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang istimewa. Yuk katakan lagi, saya senang kalau begini. Katakan, kamu orang istimewa. Tunjuk temannya, jangan udah ke sebelah, saya kok nggak ada yang nunjuk gitu ya. Boleh begini, kamu istimewa. Amin. Coba lihat wajah yang istimewa di mata Tuhan. Masih merenggut nggak? Masih berkata, Tuhan bebanku berat, nggak kuat Tuhan. Waduh, luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari kita mau setia sampai menutup, sampai saudara saya mendapatkan mahkota yang dari Tuhan. Seberapa banyak yang mau terima mahkota dari Tuhan? Angkat tangan. Yang mau terima, yang nggak mau terima nggak apa-apa, kata Tuhan. Dan seberapa banyak yang yakin saudara sudah menerima mahkota itu dari Tuhan? Angkat tangannya juga. Katakan, aku yakin Tuhan mahkota itu aku sudah terima. Amin. Coba lihat, saudara belajar peka. Lihat di kepala anak-anak Tuhan di tempat ini ada yang pakai mahkota atau enggak? Aduh, luar biasa. Hidupi kebenaran, nggak gampang. Ketika kita mau hidup benar, mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, iblis suka enggak? Nggak suka. Mau ibadah aja iblis, jangan pergi hujan, nanti kamu kena batuk pilek, udah di rumah aja, ikut Jum aja. Betul, saudara, Jum ibadah. Iya, kita Jum itu ibadah, betul. Tapi kadang-kadang ketika kita Jum, ada HP bunyi, angkat dulu. Ketika Jum, kita lapar, makan dulu Tuhannya bentar, ini udah gak kuat mainnya. Tidak fokus. Hari ini belajar, karena saudara dan saya adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh, setia, sungguh-sungguh, memiliki iman yang teguh, tidak mengeluh, tidak putus asa, karena kita percaya Tuhan sepenuhnya ada dalam hidup kita. Yang benar-benar mau sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan gak tinggalin.
Pasti proses itu ada. Kalau hari ini saudara belum melihat jalan Tuhan, belum melihat jawaban dari Tuhan, belum melihat pertolongan Tuhan dengan baik-baik, Yesus ada dalam hidup saya, Yesus ada di pihak saya. Saya sangat percaya 2024 Tuhan pasti memulihkan keadaan saya. Tuhan akan membalikkan keadaan saya, dan Tuhan akan mengangkat saya di dalam kemuliaan. Ada terobosan yang terjadi. Yang terpenting dalam hidup saudara, miliki keintiman dengan Tuhan, miliki roh keintiman dengan Tuhan. Gak semua orang yang sudah terima Yesus suka berdoa. Betul apa betul? Aduh ngaku. Di sini gak ada yang ngaku. Di puncak anak gak doa mulu ya semua. Puji Tuhan. Penambut benih suka berdoa gak? Jujur. Doa. Kenapa? Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi jangan cari pertolongan manusia, jangan cari dukungan manusia, cari dukungan dari Tuhan Yesus. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Artinya saudara punya Amin. Puji nama Tuhan. Semuanya itu punya nama Tuhan. Natal ini kita meninggalkan hidup kita yang lama, cara hidup kita yang lama, pola pikir kita yang lama, apapun yang kita kerjakan yang tidak berkenan hati Tuhan, dosa kita tinggalkan. Pengampunan kita lepaskan, berikan. Karena saya mau 2024, saya punya hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru. Bahkan anak Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Jangan takut anak Tuhan yang diurapi. Kemarin ketika kita berdoa puasa apa masalahnya? Kita dapat Mazmur, ada yang ingat gak? Mazmur apa? 20 ayat 7. Yuk kita buka Mazmur 20 ayat 7. Ini terakhir ya saudara. Ya, Mazmur 20 ayat 7. Yuk dibaca. Ini ayat buat tahun 2024 buat saudara dan saya. Mazmur 20 ayat 7. Kita baca supaya kita benar-benar dibangkitkan iman kita. Sudah? Belum? Mazmur 20 ayat 7. 20. Kita imani ya, saudara, orang-orang yang diurapi Tuhan, gak usah takut. Sekalipun kita merasa jalan ini udah buntu, sekalipun kita melihat kayaknya Tuhan belum tolong saya, sekalipun persoalan beban saya dalam hidup saya, baik ekonomi, keluarga, rumah tangga, kerjaan apapun, saya belum melihat keajaiban mujizat pertolongan tangan Tuhan. Tapi saya adalah orang yang diurapi Tuhan. Amin. Katakan, saya orang yang diurapi Tuhan. Yuk kita baca 2, 3. Orang ini memegangkan kereta dan orang itu memegangkan kuda, tetapi kita bermegang dalam nama Tuhan Allah. Apa sih? Mari kita bermegang, bukan kereta itu apa? Kekayaan, harta kita, pikiran, ya, kekuatan kita itu kuda, kehebatan, kedudukan, ya jangan kita pakai itu. Tapi mulai hari ini kita mau bermegang, itu bukan menjadi kesombongan. Oh saya punya harta banyak, nah, oh saya kedudukannya sebagai pejabat, ya enggak. Tapi kita anak-anak Tuhan, biar kita mau bermegang di dalam Tuhan. Amin. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saudara, mari kita mau tundukkan kepala kita. Tuhan melihat hati. Apa yang kau hadapi hari ini di penghujung bulan Desember, percayalah Tuhan sudah lahir dalam hidup. Bahwa Tuhan ada di pihak kita. Bahwa Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Kalau dulu saudara saya pernah ditolong Tuhan, hari ini Tuhan juga pasti menolong saya. Perkatakan itu di dalam mulutmu, bukan di dalam hatimu. Katakan, Tuhan, aku percaya rohmu yang di dalam aku lebih besar. Masalahku kecil Tuhan, pergumulanku sangat kecil, tidak membuat aku lemah, tidak menjadi aku khawatir
Tapi aku punya Tuhan yang lebih besar dalam hidupku. Aku percaya Tuhan akan menolong, Tuhan membela, Tuhan memberkati. Sebab aku percaya tangan-Mu selalu mengurapi aku. Urapan yang baru Tuhan nyatakan malam pada siang hari ini bagi anak-anak Tuhan di tempat ini. Kalau kami bukan anak-anak malam, tapi kami anak-anak siang yang Tuhan urapi menjadi terang, menjadi berkat. Bahkan Tuhan hidupkan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa kalau siang hari ini kami boleh bersatu hati di tempat ini. Kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun satu hal yang tertanam di dalam hidup kami, kami adalah orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan tepat waktu dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, berlindung hanya kepada Tuhan. Dan aku percaya perlindungan-Mu nyata di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi urapan-Mu terus turun atas anak-anak-Mu. Pulang dari tempat ini, dari puncak kanan, anak-anak-Mu boleh mengalami kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lebih dari pemenang, diberkati untuk jadi berkat, disembuhkan untuk menyembuhkan, dipulihkan untuk memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Ada yang mau bersaksi? Sebentar. Ada yang mau bersaksi? Nggak ada yang mau bersaksi. Nggak ada ya? Ya, saya mau bersaksi. Harusnya anak saya bersaksi. Ruth bersaksi. Waktu Keko lahir, bulannya kurang, dan dokter pasang semua di tubuhnya karena jantungnya bolong 3. Dan jantung ini, saudara tahu bentuk jantung itu gimana? Gitu ya? Ada ininya. Ini nggak ada, lurus, nggak ada pembatas tengahnya. Jadi darah, peredaran darah, kotor, darah bersih itu nggak ada, penyakit. Suatu kali saya melihat iman dari mamanya yang luar biasa. Kami berdoa. Waktu itu Tuhan bilang sama saya bersyukur sama Tuhan. Saya dengar suara Tuhan bilang, "Nak, kamu pergi masuk ke ruangan rumah sakit, dipijit." Saya bilang, "Tuhan, saya akan berangkat." Tapi cara Tuhan membawa saya ke sana. Lalu saya pergi. Ternyata di rumah sakit saya nggak boleh masuk. Kenapa? Karena picu ini nggak boleh orang masuk. Yang boleh hanya maminya dan papinya. Lalu saya paksa, nggak bisa dengar. Aku, saya jauh dari Sukabumi. Saya dikasih hikmat sama Tuhan. Saya dikasih hikmat, temui kepala ruangan ini dan dokter. Keluarin kartumu. Saya bilang, kartu apa? Kartu pendeta atau apa? Saya keluarin semua. Saya masuk merobos. Karena Tuhan sudah kasih saya hikmat. Bu, boleh nggak saya masuk mau mendoakan cucu saya dari Sukabumi? Ini saya. Dia baca, ternyata dia lihat. Saya, maaf ya, saya bukan mau sombong. Saya nggak pernah membanggakan diri saya karena saya percaya semua anugerah Tuhan Yesus. Ketika orang ini baca, "Ibu dokter," dia pikir saya dokter anak atau dokter rumah sakit. Pendeta, dokter, orang ini kayaknya enggak ya. Baik ibu, karena ibu dokter boleh masuk ke dalam. Puji Tuhan, saudara, saya masuk. Saya sama anak saya, mereka duduk loh di meja. Saya sama maminya Keko memuji menyembah Tuhan. Sampai hari ini Keko hafal ayat ini. Setiap pagi saya menyanyi menyembah sama cucu saya.
Saya cuma bilang, bayangin saudara, saya punya fotonya, saya simpan. Bahkan yang dari dokter juga saya simpan, bolongnya apa. Waktu saya menyembah, di hati ini lah rumahmu. Biar hati kita ini milik siapa? Tuhan Yesus. Tuhan sudah lahir dalam hidup kita. Selesai lagu itu terus saya menyembah. Lagu kedua saya angkat lagi. Aku punya Tuhan yang besar. Saya terus angkat pujian. Dokter ini yang menunggu ruangan ini, antara dokter, suster, perawat, saya nggak tahu, nyamperin saya. Ibu, boleh dipegang? Bilangin saya, boleh dipegang Bu, ditumpang tangan. Akhirnya saya terus menyanyi, menyembah sampai lagu terakhir. Kuasamu terlebih, Tuhanku terlebih besar. Aku punya Tuhan, tak pernah terlalu. Janjimu dalam hidupku iya dan amin Tuhan. Dari surga bumi kau suruh aku ke tempat ini, sampai aku masuk di ruangan ini juga karena Tuhan. Aku berdoa. Lalu kami berdoa berdua. Selesai, di hati saya Tuhan bilang, cucu sembuh. Saya pulang. Saya dengar berita besoknya, sorenya, malamnya, alat infus, jantung, semua dilepas. Beri tepuk tangan buat kami. Keko ada di tempat ini. Luar biasa. Dilepas, saudara. Sebenarnya harusnya dia kontrol 3 bulan atau 2 bulan, tapi ini anak saya tergerak 2 bulan dan waktunya udah dibawa ke dokter kontrol. Lebih ajaib Tuhan Yesus kita. Jantung yang gak ada penyekat sudah berbentuk jantung ada penyekatnya. Tuhan dahsyat, amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Jangan takut penyakit apapun. Kalau aku berserah, berharap sama Tuhan, dokter di atas segala dokter adalah Tuhan Yesus. Bukan hanya sakit penyakit apapun yang saudara hadapi, kita punya Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan. Jantungnya bocor juga hilang. Kas penyekat itu tiba-tiba ada, semuanya baik. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Cucu saya ada. Ruth boleh berdiri. Keko, inilah anak Tuhan Yesus. Saya namain ini anak miracle, mujizat. Opanya beri nama Milena, tapi saya katakan ini anak mujizat. Beri luar biasa adalah Tuhan Yesus. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita hidup. Kalau kita sungguh-sungguh minta sama Tuhan, Tuhan pasti jawab. Amin. Ada lagi yang bersaksi? Ini pengalaman saya tentang cucu saya. Sekarang saya sembuh. Wah, untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Saya kembali kepada Ibu Ati, mau bersaksi? Silakan ya. Satu lagi, mau Maati, silakan maju. Maati ini udah nggak bisa bangun dari tempat tidur, urat kejepit, dia nangis terus, miring juga nggak bisa, miring kanan nggak bisa, dan inilah iman ibu. Dia berdoa tanya Tuhan. Silakan. Salam untuk semuanya. Puji Tuhan, saya bisa sampai ke puncak karena luar biasa. Tuhan itu sungguh baik. Saya mau bersaksi, waktu saya sakit itu tanggal 12 bulan 6. Udah gitu parahnya itu 3 bulan. Saya nggak bisa berdiri, bisa jalan, saya berjalan. Saya ingat sama Tuhan. Tuhan, aku sembuhkan. Aku tidak mau minum obat. Obat itu
3 kresek udah saya orang-orang pada diliatin. Saya lupa nggak dibawa sih apa obatnya. Udah gitu saya nggak makan. Udah diperiksa sama dokter. Apakah saya bisa untuk minum obat ini? Saya bilang saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya nggak mau minum obat. Di dalam nama Yesus, aku segala sakit penyakit saraf kejepit sembuh. Dalam nama Yesus. Dari sini ke sini, saya nggak bisa. Udah gitu terus saya sakit. Saya nggak mau minum obat. Tuhan tolong saya. Anak-anak saya berangkat. Saya lagi setiap jam 6 malam gitu, maghrib mau jam 7, saya guling-guling. Tuhan, aku sembuhkan. Tuhan, aku sakit. Aku gak bisa minum di sini. Aku gak di sini. Kenapa Tuhan? Aku berikan hamba Tuhan yang luar biasa untuk mendoakan saya. Tiba-tiba, kenapa kok hati saya itu Roh Kudus mengingatkan Bunda. Kata Bunda, Ma lagi nangis. Tahu? Aku bilang, tidak tahu. Terus ada Pak Silas. Bilang, Pak Silas siapa, Ma? Katanya. Itu kata Pak Silas, nanti dulu aja. Aku tetap harus mendoakan dulu mati. Ya saya begitu aja didoakan sama mati. Sama Bunda, Mak coba berdiri. Udah berdiri, terus Mak kata tunduk. Udah tunduk terus gimana? Rasa nggak sakit? Udah nggak sakit, Bunda, aku nggak bisa buka video. Gimana? Ya udah nggak apa-apa, kata Bunda doain. Setelah didoain sama Bunda, aku bisa tidur, bisa miring, bisa apa? Coba ini kalau jalan-jalan, udah jalan-jalan terus ini semangat saya deh. Terus kata Pak Sila, Bunda, saya sembuh sama Tuhan. Bilang sembuh. Terus saya kesini. Saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Makanya kata anak saya, please, Mama mau ikut sama Bunda ke Puncak Kanan. Kenangan-kenangan yang manis ya waktu dulu Mama pelayanan di Puncak Kanan. Saya sekarang akan habiskan. Puji Tuhan, dari pagi saya mau ke depan. Tidurnya, ya udah deh, gak jadi. Ya udah saya balik-balik, udah gitu foto-foto. Jadi saya foto-foto lagi dari jam 6. Saya foto-foto. Puji Tuhan, itulah kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus masalah kehidupan kita serahkan sama Tuhan. Pada saat ini benar-benar sungguh luar biasa. Tuhan itu baik, sungguh sangat baik sama keluarga Ati. Minta Fitri berikan jodoh pasangan ini lagi dalam kehidupan. Kita seorang pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya. Tuhan memberkati Maati luar biasa. Saat itu saya sedang berdoa, saudara. Tiba-tiba di hati saya, telepon Maati. Dia lagi nangis. Lalu saya telepon, Ma lagi nangis ya? Iya, nangis sama gede, saudara. Saya nggak bisa bangun, Bunda, nggak bisa menangisnya. Saya doakan. Waktu saya mau doakan, memang ada satu bapak, jangan sekarang, nanti aja. Selesai doakan, saya mau doa sekarang, saya tuntunan, saya harus doakan dan saya doakan. Puji Tuhan. Sembuh bukan bulan yang menyembuhkan, tapi siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Ada satu lagi nih ibu juga nih, harusnya bersaksi ya ke depannya. Luisa ya. Ya, ayo yang lain penasaran. Ayo Luisa, diberkati untuk jadi berkat. Ayo maju. Ayo, supaya kita pulang luar biasa. Rame-rame dilepaskan, amin. Disembuhkan. Ayo Luisa. Ayo. Ya, nggak apa-apa. Ayo Luisa. Luisa harus dioperasi, menyediakan uang berapa Luisa? 30 juta. Walaupun itu pakai
harus sediain operasi 30 juta. Luar biasa. Tuhan juga sembuhkan. Dagingnya itu bisa. Mestinya yang ngalamin ya, yang bersaksi. Masa saya, ayo maju ke depan untuk kemuliaan Tuhan. Ayo, ayo tepuk tangan dulu buat Yesus. Kalau tidak ini diberkati. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, maju ya. Maju. Ayo ini waktu. Ya, ayo. Biar kita dibangun memangnya di tempat ini. Nggak mau ya? Mau diwakilkan? Aduh, mau diwakilkan. Ya, baik. Saya nggak nama-nama nggak berlebihan. Waktu itu saya selesai khotbah, Roh Kudus ingatkan panggil namanya Luisa, maju ke depan dan doakan kalau dia sakit bagian perutnya. Hari itu saya nggak tahu dia lagi sakit, saya nggak tahu. Nah, singkat cerita saya panggil Luisa kayak begini nih, dipanggil mau maju, nggak maju-maju, mundur maju. Itu siapa ya yang suruh maju, yang dorong-dorong? Jemaat, ayo cepetan, kamu udah dipanggil. Waktu dia maju ke depan, saya bertumpang tangan, tapi perutnya udah panas. Waktu saya angkat tangan dia, perutnya udah panas. Selesai didoakan, dia mules. Di tempat waktu ibadah, tempat duduk ibadah dia udah gak kuat, mules. Sampai selesai ibadah dia pulang masih sakit perut. Lalu dia ke kamar mandi, daging itu, mium itu keluar. Sebesar gimana polisi? Panjang segini ada. Sebesar ini daging seger, masih ada darahnya ya. Seger ya, seger masih ada darahnya, itu keluar. Itu semua karena siapa? Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Beri tepuk tangan kali ini. Penyembuh kita bisa sampai Tuhan Yesus. Amin. Ayo, WA Singer silakan. Terima kasih buat Ibu Pendeta Bunda Lani yang sudah memberikan kekuatan buat kita semua untuk tetap semangat. Tuhan Yesus kita dahsyat, luar biasa. Ada banyak mujizat-mujizat yang mungkin buat manusia tidak mungkin, tapi buat Tuhan segala sesuatu mungkin. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Kris beserta Ibu, beserta keluarga besar yang sudah mengizinkan kami untuk beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati berlipat kali ganda untuk Pak Kris juga keluarga jemaat. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Kita mau berdoa saudara. Tuhan Yesus Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu ya Tuhan? Seluruh kota ini adalah milik-Mu, bahkan kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Hidup kami adalah pemberian daripada-Mu Yesus. Kami akan memberikan yang terbaik buat-Mu ya Bapa. Tuhan sucikan dan kuduskan apa yang kami berikan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah dan tulus hati memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tugas kolektan. Hari yang terindah adalah hari di mana kita berjumpa dengan Tuhan Yesus.
Dengan doa syafaat saya minta Ibu Krisnanti dan kesediaan Ibu Krisnanti untuk doa syafaat, doa berkat oleh Bapak, dilanjutkan oleh doa berkat oleh Bapak Kris. Mari kita satukan hati kita untuk bersama-sama berdoa untuk bangsa ini menjelang pemilu. Bapa, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Bapa, dalam kami retret di Puncak Kana ini Tuhan, kami bersyukur untuk fasilitas yang disediakan juga Tuhan untuk semuanya Tuhan. Tuhan anugerahmu Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin menikmati Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin memanjatkan doa kami Tuhan. Kami merendahkan hati kami Tuhan, datang kepada-Mu Engkau yang Maha Kuasa Tuhan. Kami datang berdoa untuk bangsa ini menjelang pemilu Tuhan. Tuhan, mari Tuhan Engkau yang sudah menetapkan pemimpin bagi kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau kendalikan semua yang ada dari Sabang sampai Merauke sampai ke Pulau Rote Tuhan, supaya pemilu boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk penginjilan-penginjilan Tuhan yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke sampai ke Pulau Rote Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau Tuhan. Mari Tuhan Engkau pakai hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, baik melalui media cetak, media sosial, semua itu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu berkuasa, firman-Mu sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Kami percaya Tuhan tangan Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk pemerintah kami yang sekarang Tuhan, Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan MPR, DPR, Eselon 1, Eselon 2, TNI, Polri dan lain-lain Tuhan, menghadapi situasi yang saat-saat ini mendekati pemilu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sendiri Tuhan, setiap roh perpecahan, pertikaian, perselisihan, pemberontakan, persekongkolan kami tolak, ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan sangat berkuasa, dan kami tahu Tuhan, kami berdoa di sini dengan sepakat, dan kami yakin Tuhan, doa di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Kau mendengarkan doa kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih dengan tiada henti-hentinya Engkau telah memberikan cuaca yang baik kepada kami dalam kebaktian Natal tadi malam hingga kebaktian Minggu pada siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami telah melakukannya dengan baik, dan pada saat ini kami hendak mengakhiri ibadah minggu kami. Itu kami rindu untuk menerima berkat daripada. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, terimalah berkat dari damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dan berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal.